Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria dengan NPM 232201064 dari program studi keperawatan S1. Di sini saya telah menggambar peta buta dari adaptasi sel. Yang pertama itu ada sel normal, ada atropia sel, ada hiperplasia, ada displasia, ada hipertrofi, ada metaplasia, dan yang terakhir itu ada neoplasia. Nanti di sini saya akan menjelaskan dari beberapa sel tersebut. Adaptasi sel adalah penyesuaian sel atau jaringan yang bersifat resibel akibat adanya suatu jas, meliputi perubahan fungsi anatomi sel atau jaringan. Fungsi dan morfologi sel normal tidak kaku, dapat meliputi perubahan struktur dan fungsi cairan yang mencerminkan perubahan tantangan hidup. Yang kedua itu ada atrofi sel. Atrofi berkurangnya ukuran sel. Atrofi ada dua, yaitu fisiologis karena proses maturasi yang tidak sempurna di awal perkembangan, dan patologis karena penurunan aktivitas tekanan pasokan darah dan defisit nutrisi. Penyebabnya itu ada iskemia, diosis atau jarang digunakan, berkurangnya beban kerja sel, kurang nutrisi. Terus yang mekanisme itu ada pengurangan sintetis protein, peningkatan katabolisme protein, peningkatan enzim hidrolitik pada sel. Contohnya itu ada atrofi otot kaki pada orang yang lumpuh dan atrofi otot dan lemak pada kelaparan. Kemudian selanjutnya ada hiperplasi. Pertambahan jumlah sel terjadi pada kemampuan untuk membelah diri. Sel otot, polos, mitokondrium, hati, dan ginjal dapat bersifat fisiologis maupun patologis. Bersifat resibel non-neoplastik karena profilerasi terkendala. Terapi merupakan tanah yang subur untuk perkembangan neoplastik. Susunan jaringan masih teratur. Contohnya itu ada fisiologis hormonal, kelenjar payudara, prostat, dan sel uterus. Fisiologis termompensasi pada ginjal di mana satu ginjal diangkat sebelah berakibat pada hiperplasi nefron. Hiperplasi patologis mengarah pada kelainan, contoh hiperplasi endothelium karena obat-obatan, hiperplasi tiroid, hiperplasi epidermis. Kemudian ada displasia. Displasia dalam jaringan meliputi perubahan ukuran, bentuk, dan organisasi atau susunan. Sel berkembang menjadi bentuk lebih primitif atau matur.
Sel miniatur bertambah sedangkan sel matur berkurang. Tanda proses neoplastik awal, susunan jaring mulai tidak rapi, kulit penebalan kulit karena cedera. Kemudian ada metaplasia, meningkatnya jumlah sel dalam organ jaringan, khusus pada sel yang bermitiosis, otot, dan sel saraf. Dapat fisiologis misal pada selama kehamilan, patologis misal pada hiperplasia gusi pada pasien. Kemudian ada hipertrofi. Hipertrofi mekanisme kompensasi yang dilakukan sel karena tekanan mekanisme yang besar sehingga mengakibatkan sel bertambah besar atau merangsang hormon. Stres mekanik, penerangan berulang, tekanan terus-menerus sebagai bentuk adaptasi untuk terhadap kebutuhan terhadap pada sel yang tidak dapat membelah diri, sel otot, lurik, dan jantung. Bersifat fisiologis normal dan patologis mengarah pada penyakit. Contohnya ada peningkatan massa otot pada atlet atau binaraga, peningkatan massa otot ekstremitas pada pekerja keras, pembesaran jantung patologis. Phenytoin dapat berupa kompensatori misal pada sel hati. Oke, yang selanjutnya itu ada neoplasia atau neoplasma. Sel mempunyai dua tugas utama, yaitu bekerja dan berkembang biak. Bekerja bergantung kepada aktivitas sitoplasma, sedangkan berkembang biak bergantung pada aktivitas intinya. Profilerasi sel adalah proses fisiologis terjadi hampir pada semua jaringan tubuh manusia pada berbagai keadaan sel untuk berkembang biak. Homeostasis antara profilasi sel dan kematian sel yang terprogram sel normal dipertahankan untuk menyediakan integritas jaringan dan organ. Untuk penjelasannya sudah selesai. Dari saya cukup sekian. Maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.